Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kembali lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Kawan LAN, beberapa waktu yang lalu Lembaga Administrasi Negara mengadakan pemilihan LAN Future Ambassador dan juga kreator konten kreatif. Nah, kali ini saya Alvina Tias akan mengajak kawan LAN semua untuk ngobrol seru dalam segmen Sersan LAN seru-seruan bareng ASN LAN, dan bintang tamu kita pada hari ini adalah para pemenang dari lomba-lomba tersebut. Biar nggak lama-lama lagi, saya sudah dikeroyok nih pemenang-pemenangnya, para suhu-suhu kita pada hari ini. Bisa memperkenalkan diri dulu dari ujung sebelah sana yang Mbak cantik. Silahkan, nama siapa, dari unit mana, dan jabatannya apa? Ya, nama saya Erlida Nurhalida. Saat ini saya bekerja di Pusat Data dan Sistem Informasi, gitu sih Mbak. Oke, silahkan lanjut. Ya, halo, perkenalkan nama saya Aspian Arwin, saya analis kebijakan dari Biro Hukum dan Humas. Halo, nama saya Zahrina Zultamimi, saya dari Balai Pelatihan Bahasa Widya Iswara. Halo, saya Diaksa Malaka, saya dari Pusbangkom TSK ASN. Halo kawan LAN, saya Fritz Wiratamo Tagalung, saya pengelola keuangan di Pusat Kajian Manajemen ASN. Halo teman-teman, saya Muhammad Reski Aditya Ardian, saya analis kebijakan dari PDKK Bangkom ASN LAN. Halo teman-teman. Enggak ya? Halo. Kita santai aja, kayaknya tegang-tegang semua ini. Apa ini? Santai aja ya teman-teman, ya kita ngobrol seru aja hari ini. Nah, teman-teman kan ini udah menjadi pemenang nih. Keren banget loh. Selamat ya untuk teman semua. Ini pemenang konten kreatornya berapa orang nih? Kreatif konten kreator. Ada 3 dan LAN Ambassador ini ada 3 juga ya. Nah, teman-teman tuh motivasinya apa nih waktu pertama mau ikut lomba ini? Bisa dijawab dari siapa dulu nih? Jangan keroyokan ya. Mungkin dari Ladies first siapa deh ya? kayaknya. Oh, oke. Iya, ternyata. Coba Ladies. Mbak Sasa dulu deh, boleh. Curang banget ya. Sebenarnya motivasinya itu sebenarnya untuk apa ya, kan kita itu punya suatu hal yang pengen kita share gitu ya, dan LAN itu memberikan platform ini atau space ini untuk kita sharing tentang apa yang kita punya nih ke khalayak yang lebih luas gitu sih Mbak, kalau dari saya. Boleh satu-satu ini motivasinya, karena pasti berbeda ya motivasinya ya. Kalau mungkin saya kan buat konten kreatif ya, jadi mungkin lebih ke mirip juga sih sama Mbak Sasa tadi. Jadi mau mengenalkan LAN itu ke khalayak publik gitu di bagian sosial media, ya, seperti itu. Mas Reski bisa? Saya? Iya. Kalau saya sih apa ya, ingin menyampaikan pesan, makanya kemarin nge-play untuk yang ambasador, menyampaikan pesan kepada teman-teman LAN bahwa kita semua sebagai agen LAN untuk menyampaikan hal-hal baik dari LAN, karena memang banyak hal baik, cuman belum tersampaikan aja deh kayaknya. Itu aja sih sebagai medium. Oke, Fritz. Kalau saya sedikit berbeda, sebelumnya saya belum pernah ikutin lomba di LAN, jadi saya ingin nyoba peruntukan saya, dan kebetulan temanya tentang live at LAN. Mungkin tujuan saya ikut lomba ini atau motivasi saya untuk memberitahu kepada publik bagaimana kehidupan di LAN, mungkin segitu. Kalau saya sih secara pribadi, ajang ini apa ya, untuk inilah memotivasi diri untuk lebih baik, kemudian untuk meningkatkan kreativitas lah, menumbuhkan rasa daya saing, kemudian untuk kedepannya untuk LAN. Kalau saya pribadi sebenarnya sama ya, hampir sama dengan Mbak Sasa. Itu pengen sharing terkait dengan apa aja sih layanan, apa saja prestasi yang sudah
raih oleh LAN gitu ya. Kemudian juga tertarik dengan temanya gitu kan. Temanya LAN keren, kemudian ada tambahan penggunaan AI. Karena saya bekerja di pusat data dan sistem informasi yang kental banget gitu ya sama dunia digital, makanya saya tertantang gitu ya, kayaknya harus ikut gitu, saya harus ambil alih kompetisi ini gitu, seperti itu. Oke, keren banget ya. Dari memang tadi juara berapa Mbak? Juara 1 Mbak. Kelihatan dari jawabannya yang paling panjang ya. Paling panjang. Nah, kita sebagai generasi muda ini, kalian juga generasi milenial. Kalian tuh memandang LAN tuh seperti apa sih sebagai instansi kita sendiri? Ini boleh dari Mas Reski dulu. Jangan lihat saya lagi. Biar rata. Kalau memandang LAN sih sebagai rumah ya, dimanapun tempat kita bekerja, dan kayaknya setelah selesai kuliah kita akan banyak banget menghabiskan waktu di LAN. Kita dapat rezeki juga dari LAN, dan ya LAN sebagai rumah, dan selayaknya rumah, tempat itu harus kita huni, kita harus merayakan rumah itu dengan baik, dan supaya kita bisa hidup nyaman sampai akhir hidup nanti gitu. Kayak Mas Aspian udah ini siap. Kalau saya sih memandang LAN itu organisasi pembelajar ya. Selalu kita diberitahu bahwa LAN itu learning organization. Jadi selain yang tadi disampaikan oleh Mas Rizky, ini adalah rumah, kita juga belajar banyak hal di sini, terutama terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita nih bagi generasi muda ke depan. Seperti itu sih. Yang mau nambahin? Saya Mbak. Saya Mbak Tias. Saya lagi. Oke. Jadi ini masih yang Future LAN Ambassador kali ya pertanyaannya, jawabannya. Iya. Oke. Kalau saya melihat LAN ini sebenarnya potensinya banyak gitu Mbak, baik dari segi tugas dan fungsi dan juga orang-orangnya nih. Jadi kayak kompetensi seperti ini tuh salah satu cara supaya kita punya space untuk memperlihatkan, mengembangkan sekaligus dan sharing juga itu tadi. Gitu sih Mbak menurut saya. Ini yang paling mudah. Oke. Kalau saya sih kan di konten saya itu sendiri juga seperti temanya itu ada live at LAN dan LAN keren itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, LAN itu kan sebagai tempat pendidikan untuk PNS atau ASN ya. Jadi selain sebagai tempat pendidikan untuk ASN itu, ada berbagai hal yang mungkin belum dilihat oleh publik dan bisa saya sharing melalui konten tersebut. Jadi kayak rame itu bisa lebih tahu kalau di LAN itu ada apa aja nih, nggak hanya cuman tentang ASN-nya aja, tapi bisa untuk olahraganya, untuk konten kemampuan atau hal-hal yang kita punya itu dari diri kita bisa dikembangkan, seperti mungkin melatih public speaking dan lain-lainnya itu. Jadi saya tampilkan semua di konten-konten saya itu. Ya, seperti itu sih. Mbak Erlin? Ya, kalau bagi saya ya LAN itu tempat belajar, karena juga saya lulus dari kuliah langsung ditempatkan di LAN. Jadi menurut saya LAN ini sebagai tempat belajar saya pertama yang mengenal dunia birokrasi. Kemudian juga saya juga langsung penempatannya di pusat data dan sistem informasi gitu ya, yang erat dengan dunia digital. Memang kok tusi dari LAN itu sendiri kan sebenarnya lebih ke pengembangan kompetensi ya. Kemudian di Pusdat ini saya belajar gimana ya kita ngembangin dunia digital atau perkembangan digital yang ada di LAN gitu. Kita sama-sama di Pusdatin ngembangin, dan aku juga misalnya banyak belajar gitu dari senior-senior terkait dengan bagaimana mengembangkan teknologi yang ada di LAN, terkait juga dengan AI dan sebagainya sih. Jadi memang LAN ini tempat belajar sih buat aku. Ya, mungkin saya menyimpulkan saja dari teman-teman yang Jadi pandangan saya tentang LAN ini, LAN adalah institusi, instansi tempat kita belajar dan mengembangkan diri. Terima kasih. Baik, BTW ini baru untuk lomba ini tuh baru sekali ya di LAN ya? Yang khusus LAN Ambassador sama konten kreatif itu baru kali ini ya. Dan kalian kan sudah menjadi pemenangnya nih, kan juga bisa menjadi personal branding kalian sendiri. Menurut kalian seberapa pentingkah personal branding itu untuk diri kalian terutama?
Mbak Tis lihat saya lagi. Saya lihat Mas Asgan aja yang udah kayak udah aku nih, aku mau jawab nih. Silahkan. Saya, oke. Kalau saya sih memandang branding diri itu apa ya, penting banget gitu. Apalagi kita membawa organisasi. Jadi kalau saya lihat ini apa ya, memotivasi diri saya untuk lebih baik lagi ke depan, mencerminkan bahwa kita ini agen-agen muda, generasi muda. Untuk LAN ke depan kita harus selalu berkreatif, inovasi, dan selalu membawa nama baik LAN ke depan gitulah. Kalau itu menurut saya sih. Pak Erlin. Saya tahu nggak tahu. Oke, silakan. Udah siap nih jawabannya. Udah, saya kontakin ya. Oh, branding, Silakan. personal branding. Saya singkat saja, untuk personal branding pasti penting lah. Satu kan secara definisi kan personal branding berarti untuk memberitahu orang kita ini seperti apa. Artinya untuk menjual diri kita dalam tanda kutip positif, untuk secara tersirat juga untuk membranding LAN, tentang bagaimana anak muda atau pegawai muda di LAN itu mengembangkan dirinya saat bekerja atau di luar pekerjaan seperti apa. Mungkin itu dari saya. Mau ditambahin Mas Reski? Oh ya boleh dong. Jadi personal branding itu kalau buat diri saya sendiri, karena awalnya sih saya kurang pede ya orangnya ya. Kurang pede, terus saya envy sama teman-teman kok kayaknya nyaman ya ketika bicara di depan orang, terus nggak grogi gitu ya. Ya jadi pengen belajar kan akhirnya. Ya ini dia tadi si Rich nyinggung, ini ada kesempatan nih kita nge-challenge diri kita. Ya itu dia, ternyata kesempatan ini bisa kalau kita misalnya mau dan belajar gitu. Jadi personal branding tadi ngebuat kita akan terus belajar dan akan meningkatkan kualitas. Jadi akhirnya orang-orang tahu, oh dirimu sebenarnya ini, dan orang lain kan nggak tahu LAN ya misalnya. Orang lain tahu kita. Jadi orang lain bisa mengenalan lewat kita. Jadi gitu sih personal branding. Boleh tambahin? Oh, silakan. Akhirnya mengajukan diri tidak langsung dia. Saya sih kalau lihat personal branding itu perkara konsistensi, dan juga nantinya kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih nih Mbak. Menurut saya nih Mbak, ketika misalnya kita konsisten di bidang Mbak Erin kan suka di digital nih, dia akan terus nih membahas tentang itu, sharing kemana pun tentang itu. Nanti orang lain akan dengar gitu. Ketika ngomongin tentang digital, pop up nama nih pasti Erlin. Nah ketika itu terjadi, nantinya akan banyak kesempatan datang ke Erlin juga gitu. Nah itu saya melihat betapa pentingnya personal branding kayak gitu sih Mbak. Ada yang mau nambahin? Cukup ya. Oke, cukup. Next question bisa. Pertanyaan selanjutnya. Santai aja ya. Kan ini memang baru sekali ini ya ada lomba ini di LAN. Ada nggak sih kayak tantangan ketika kalian membuat konten itu dari LAN Ambassador ataupun dari kreatif konten ya? Ya silakan yang belum menjawab tadi. Ya, kalau tantangan sih sebenarnya karena di unit saya sendiri itu sebenarnya sering sih membuat konten-konten seperti itu. Jadi lebih ke challenge sih, dan ada fun fact nih. Konten yang saya buat itu untuk konsep sampai finishing itu di hari deadline-nya. Jadi itu sampai tengah malam saya buatnya. Jadi mungkin tantangannya itu bisa mikirin konsep yang, soalnya kan udah lihat kan konten-konten yang lain itu kayak gimana. Nah saya mau buat hal yang beda nih, tapi masih masuk ke temanya. Jadi mungkin tantangannya lebih ke mikirin konsepnya, apa sih yang mau saya tampilin, dan hasil akhirnya itu kayak gimana. Dan selain itu sih mungkin editingnya ya. Jadi pengambilan gambarnya, editingnya itu kebanyakan sih hampir yang dilakukan itu saya sendiri gitu. Jadi ya itu sih lebih ke fokusnya, di tengah banyak pekerjaan lainnya. Mungkin seperti itu. Oke. Mbak boleh nambahin nggak? Oh boleh banget. Satu apa ya? Satu produksi. Jadi memang kan saya di Balai Pelatihan Bahasa nih Mbak, dan saya itu under TSK tepatnya Mas Adi. Waktu itu kita menggunakan fasilitas yang sama ya Mas ya, dan dikerjakan di waktu deadline. Terus cuman yang menariknya itu waktu itu saya benar-benar ditemenin sama teman-teman saya satu pusat gitu Mbak. Jadi
Jadi di situ kayak support system kita itu works banget Iya. gitu, menemani gitu sampai akhirnya sampai proses editing, karena saya orangnya agak perfeksionis jadi editing sendiri gitu. Mereka tetap stay di situ, dan akhirnya ketika saya waktu itu alhamdulillah dapat menang juara 2 itu kayak wah, gengs, terima kasih banyak sudah menemani kayak gitu sih. Kayak terharu gitu ya, Mbak? Iya, terharu banget ya, itu sih support system dan juga fasilitas yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan ya untuk provide ini loh, ada barang-barang bagus, silakan digunakan dan dieksplor lah untuk kebutuhan teman-teman kayak gitu sih, Mbak. Ada yang mau nambahin mungkin? Saya boleh. Oh, Kalau saya sih tantangannya ada 2 sih, saya kira garis besar. Ini last day sebelum berakhirnya penutupan lomba, itu diberitahu langsung oleh atasan, harus ikut, wajib. Oke, siap, eksekusi. Nah, saya sih tantangannya enak banget nih, langsung teman-teman, terutama untuk di ruangan ya, karena ada anak-anak magang, jadi untuk bantu saya untuk konsep adegan, ide, gimana tuh. Jadi kalau untuk konsep on the spot saat itu saya bagaimana nih tuang idenya yang milenial banget gitu. Jadi bantu dengan anak-anak magang yang mereka bantu untuk segi editor video lah. Jadi di situ. Kemudian waktunya pun itu malam tuh, saya masih ingat, malam diberitahu untuk input ke sistem. Jadi wah, saya langsung gak apa-apa lah, bismillah aja, mudah-mudahan keterima lah. Saya nggak berharap menang sih waktu itu, hanya saja ya kita untuk menyemarakan, karena kan waktu itu menyemarakan ulang tahun LAN ya, kita semua ikut bareng, dan alhamdulillah sih menang juga. Nanti thanks banget juga sih kepada teman-teman anak magang nih yang telah bantu edit video lah, dan beberapa adegan kan dari mereka juga tuh. Thanks banget sih. Kalau Mbak Erlin? Ya, kalau aku sih tantangannya lebih ke diri sendiri. Jadi ketika ada flyer ya, pengumuman terkait dengan lomba, itu udah kepikiran gitu ya, ada list ide gitu. Tapi itu masih ragu, ikut gak ya, waktunya kapan, yang editnya, tag-nya kapan gitu kan. Kemudian terus pimpinan tuh ngobrol gitu ya dengan saya, bilang nanti Erlin ikut ya gitu. Oh, dari situ langsung waduh, kayaknya emang harus ikut gitu. Jadi ya tantangannya sebenarnya lebih ke diri sendiri ya. Mungkin dari teman-teman juga mungkin idenya banyak ya di LAN gitu kan, ide-ide konten sosial itu pasti banyak, tapi mungkin tantangan terberatnya adalah ketika kita mau buat itu atau enggak gitu sih. Lebih ke tantangan diri sendiri aja. Mau ditambahin? Kaget saya. Kalau challenge saya, tantangan dan memang mohon maaf ya, ini kayaknya nggak baik untuk ditiru ya. Ternyata kita semua deadliners ya. Sampai semuanya kayaknya itu deh, menjelang batas akhir ya. Karena memang mungkin motivasinya awalnya aduh ragu pengen nge-apply, tapi ternyata sebenarnya ada kepikiran di kepala, menerjemahkannya itu kadang-kadang yang sulit. Akhirnya membutuh bantuan teman untuk ngedit, benar-benar support system itu ngebantu kita, dan ada teman yang terlibat di dalam proses taping videonya. Nah, itu benar-benar ngebantu. Kalau kita nggak berteman baik mungkin agak susah ya. Jadi memang challenge-nya itu ada. Kebetulan saya nggak di kantor, tappingnya di rumah, ada support system itu, istri juga yang bantu ngerekamin, megangin prompter gitu lah. Itu kenangan yang perlu itulah. Dan makasih ke Mbak Niken kayaknya. Dari papasan saya tengah malam, Mbak, ini nyetor tugas nih. Oke, baik. Ini kan kita semua bagian dari LAN ya. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir, dan semua harus jawab juga. Kira-kira melalui kapasitas kalian ini sebagai generasi muda yang kreatif dan calon pemimpin masa depan nih, adakah aspirasi yang ingin disampaikan kepada publik semua tentang LAN? Oke, mau dipikir dulu. Mau Mungkin ke analis kebijakan aja. Oke. Ide sumber. Jadi ke pingpong ya ini ya, lempar-lempar. boleh diulangi pertanyaannya nggak, Mbak? Aspirasi yang ingin disampaikan kepada publik tentang LAN gitu, sebagai calon pemimpin masa depan. Ke publik ya? Iya, ke publik. Mungkin cerita tentang bagaimana sebenarnya LAN itu punya tusi yang sangat krusial ya, tapi jarang orang tahu gitu. Karena sebenarnya di tempatnya Mas Reski sendiri, kita itu
ini loh, menggodok atau menyiapkan berbagai macam kebijakan untuk berbagai macam pengembangan kompetensi untuk ASN nih. Jadi bagus tidaknya ASN nantinya LAN juga ada ikut andil dalam hal itu gitu, dan kayaknya jarang publik tahu tentang ini gitu Mbak Tias. Dan saya pikir kita juga membuka channel besar untuk saling mengerti antar sektor gitu, nggak cuma dari publik juga. Kita juga adanya magang di private sector, atau kita punya diskusi dengan NGO dan sebagainya. Dan saya pikir itu dalam rangka memperkaya kita untuk bisa memprovide kebijakan sekaligus menyelenggarakan pelaksanaan kompetensi itu dengan lebih baik gitu ke depannya. Itu sih Mbak yang harus publik tahu tentang LAN. Oke, ditambahin Mas Aspian? Mungkin dari aku dulu. Oke. Sebenarnya yang dibilang selama Mbak Sasa itu relate ya. Kita itu kan bertanggung jawab lah ya selama Bangkom ASN, 4 juta lebih ASN gitu ya. Ini saya ada pengalaman gitu. Pernah magang di suatu instansi pemerintah juga. Kemudian saya menyebutkan lembaga administrasi negara gitu kan. Mereka itu kebanyakan tidak tahu. Padahal kan maksudnya kita ini kan bertanggung jawab sebagai ada Bangkom ASN gitu ya, dan harusnya memang ASN tuh tahu ya tentang LAN. Tapi saya menemukan itu, kemudian memang untuk kalau level-level pimpinan ini tahu ya tentang LAN, cuman mungkin kalau untuk yang ASN muda atau ya mungkin ASN lain yang tidak pernah menerima layanan dari LAN itu tidak tahu LAN itu lembaga apa. Mungkin LAN-nya local area network ya tahu ya. Mas tambahin Mas Aspian? Kalau saya sih aspirasinya ya karena saya bagian pelayanan ke stakeholder. Jadi kami itu banyak memfasilitasi bagian layanan-layanan kerjasama dengan teman-teman, terutama dari pengembangan kompetensi. Banyak sekali juga dari mitra untuk menanyakan nih bagaimana sih cara untuk misalnya perpindahan jabatan atau pengangkatan analis kebijakan dan lain sebagainya lah. Jadi kalau kami sih bidang layanan itu lebih banyak untuk melayani para stakeholder. Jadi dampaknya itu ada bagi LAN itu sendiri gitu. Singkat dari saya. Mas Adi? Oke, jadi bicara tentang Bangkom, kebetulan di unit saya itu pusat kerja manajemen ASN. Sebenarnya hanya mau fokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan untuk manajemen ASN. Cuman hanya saja di tahun 2022 kita kebetulan berkesempatan untuk menyelenggarakan program magang untuk ASN di wilayah Papua. Kebetulan dari 2022 sampai tahun ini 2024. 2022 di ASN wilayah Papua Induk, 2023 Papua Barat, dan tahun ini sedang berjalan di wilayah Papua Tengah. Sekarang sedang agenda di instansi mitra magang daerah. Nah, ini sebagai bukti bahwa LAN itu bukan hanya memikirkan tentang Bangkom ASN secara nasional, tapi fokus juga memperhatikan juga kepada ASN yang di daerah-daerah tertinggal, seperti itu. Hidup LAN. Iya, saya mungkin singkat ya. Jadi kenapa LAN harus tahu? Kenapa publik harus tahu LAN? Seperti tadi Mbak Sasa mention di awal, LAN itu sebagai kawah candra di muka ya sebenarnya. Powernya sangat besar, wewenangnya sangat luas, akan sangat disayangkan ketika LAN memang tidak dikenal halayak. Tadi Mbak Erin bahkan mention di dunia ASN pun nggak tahu apa ini LAN ya gitu. Jadi memang sebenarnya LAN punya fungsi besar, dan mungkin LAN tidak dikenal itu masa lalu. Saya bisa pastikan masa depan dengan teman-teman saat ini kita bisa compete nggak cuma dengan instansi pemerintah tapi instansi private sector, bahwa LAN itu menjadi institusi pembelajar untuk mengembangkan kompetensi tidak hanya ASN, bahkan untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik. Begitu sih. Thank you. Mau ditambahin terakhir?
Udah. Oke. Baik, kawan LAN, itu tadi obrolan seru kita dengan pemenang LAN Ambassador dan kreator konten kreatif ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian ini bisa menjadi ujung tombak branding dari lembaga administrasi negara ya. Oke kawan LAN, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah.